Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Akmal Purba dengan NIM 1212351. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang global warming. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab introduction yang dimana global warming itu merupakan fenomena meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer, di mana aktivitas manusia itu seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, serta kegiatan industri menjadi faktor utama yang mempercepat peningkatan konsentrasi gas-gas tersebut. Nah, peningkatan suhu ini tidak hanya berdampak pada perubahan iklim global, tapi juga memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, serta gangguan terhadap ekosistem. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai penyebab dan dampak global warming menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan masalah-masalah dan langkah-langkah penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Kita lanjut ke mekanisme, yang dimana global warming itu terjadi melalui mekanisme efek rumah kaca, di mana radiasi matahari yang masuk ke bumi sebagian diserap oleh permukaan bumi dan sebagian dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan uap air memiliki kemampuan untuk menyerap dan memantulkan kembali radiasi tersebut sehingga panas terperangkap di atmosfer. Dalam kondisi normal, mekanisme ini menjaga suhu bumi tetap stabil. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan akumulasi panas yang berlebihan sehingga suhu bumi terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, apa sih penyebab faktor utama dari global warming ini? Nah, penyebab utama global warming itu berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik, terutama penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam dalam sektor energi dan transportasi. Selain itu, deforestasi juga berperan besar karena mengulangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Kontribusi lain berasal dari sektor pertanian dan limbah yang menghasilkan gas metana serta aktivitas industri yang melepaskan berbagai gas rumah kaca ke atmosfer. Secara keseluruhan, aktivitas manusia itu menjadi faktor dominan dibanding faktor alami dalam mempercepat perubahan iklim global. Peran gas rumah kaca itu sebenarnya apa sih? Nah, gas rumah kaca itu memiliki peran penting dalam proses pemanasan global. Uap air merupakan gas yang paling melimpah dan berkontribusi besar terhadap pemanasan. Namun, karbon dioksida berperan sebagai faktor pengendali utama karena konsentrasinya yang terus meningkat dan bertahan lama di atmosfer. Selain itu, metana dan nitrous oxide memiliki kemampuan menyerap panas yang lebih kuat dibandingkan CO2. Meskipun konsentrasinya lebih kecil, kombinasi dari berbagai gas ini menyebabkan peningkatan suhu bumi secara signifikan. Nah, di sini bisa dilihat peningkatan grafik grafik peningkatan CO2 di atmosfer, yang dimana grafik ini menunjukkan perubahan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer selama sekitar 650.000 tahun terakhir. Terlihat bahwa kadar CO2 secara alami mengalami fluktuasi, namun tidak pernah melebihi batas sekitar 300 ppm. Namun, sejak memasuki era industri, khususnya adalah tahun 1950, terjadi peningkatan yang sangat tajam hingga melampaui batas alami tersebut. Kenaikan ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi yang meningkatkan emisi karbon dioksida secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi saat ini berbeda dari siklus alami sebelumnya, di mana aktivitas manusia menjadi faktor utama yang mempercepat peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer dan berkontribusi terhadap terjadinya global warming. Ini juga terdapat grafik yang dimana grafik ini menjelaskan tentang kenaikan suhu di permukaan bumi. Di mana grafik ini menunjukkan perubahan suhu rata-rata permukaan bumi sejak tahun 1880 hingga awal abad ke-21. Data ini ditampilkan berasal dari beberapa lembaga ilmiah internasional seperti NASA, NOAA, dan badan meteorologi lainnya yang semuanya menunjukkan tren yang konsisten. Terlihat bahwa suhu global mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Nah, kenaikan suhu ini menjadi semakin jelas sejak pertengahan abad ke-20 seiring dengan meningkatnya aktivitas industri dan emisi gas rumah kaca. Nah, konsistensi dari data dari berbagai sumber ini memperkuat bukti bahwa global warming merupakan fenomena nyata yang sering terjadi dan bukan sekedar variasi alami semesta. Selain itu, global warming sendiri memberikan dampak terhadap lingkungan
dan iklim dan cuaca. Di mana dampak terhadap lingkungan itu yaitu mencairnya es di kutub serta glaster. Nah, hal itu menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang berpotensi mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan suhu juga mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk perubahan habitat alami dan penurunan keanekaragaman hayati. Ekosistem laut turut terdampak melalui peningkatan suhu air dan pengasaman laut yang dapat merusak terumbu karang. Kalau dia dampak terhadap iklim dan cuaca itu, dia meningkatnya frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Fenomena seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas menjadi lebih sering terjadi dan sulit diprediksi. Selain itu, pola curah hujan mengalami perubahan di mana beberapa wilayah menjadi lebih kering, sementara wilayah lain mengalami peningkatan curah hujan secara ekstrim. Kondisi ini berdampak langsung pada sektor pertanian, ketersediaan air, serta kehidupan manusia secara. Dari dampak tadi, strategi apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah global warming itu? Strategi yang pertama yang disebut dengan strategi mitigasi. Mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi penyebab utama global warming, yaitu emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah utama adalah transisi dari penggunaan bahan bakar fosil menuju energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Selain itu, peningkatan efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan bangunan juga menjadi strategi penting dalam menekan emisi karbon. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah reboisasi serta pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture. Strategi yang kedua adalah strategi adaptasi. Adaptasi itu merupakan upaya penyesuaian terhadap dampak global warming yang tidak dapat dihindari. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko dan kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Beberapa bentuk adaptasi meliputi pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun itu adalah infrastruktur tahan iklim seperti tanggul untuk mengantisipasi kenaikan air laut, pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, serta pengembangan sistem peringatan dini terhadap bencana. Kombinasi antara strategi mitigasi dan adaptasi menjadi pendekatan paling efektif dalam menghadapi tantangan global warming secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih.